Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka identifikasi potensi areal cadangan pangan di wilayah KPH, diperlukan beberapa analisis. Salah satunya adalah evaluasi lahan yang terdiri dari analisis kemampuan lahan dan analisis kesesuaian lahan. Data utama yang dibutuhkan adalah satuan peta tanah atau yang dikenal dengan SPT. Maka dari itu, pada tahap ini, kita akan melakukan persiapan data satuan peta tanah. SPT merupakan unit dasar dalam pemetaan tanah yang menggambarkan wilayah dengan karakteristik tanah yang relatif homogen berdasarkan kondisi di lapangan seperti topografi dan geologi. Karakteristik tanah yang terangkum di dalam SPT antara lain jenis tanah, kedalaman tanah, sifat fisik dan sifat kimia tanah, serta kemiringan lereng. SPT merupakan produk hasil survei tanah semi-detail skala 1:50.000 oleh Kementerian Pertanian, dan SPT merupakan data berbayar, sehingga untuk mendapatkan SPT, tahapan yang perlu dilakukan adalah dengan menghubungi BRMP SDLP atau Badan Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, kemudian mengirimkan AOI shapefile wilayah KPH, serta menyelesaikan administrasinya. SPT disimpan dalam dua bagian, yaitu data spasial atau peta dalam bentuk shapefile, kemudian data atribut atau legenda dalam bentuk Microsoft Excel. Kedua data ini nantinya akan digabungkan agar informasi tanah bisa ditampilkan langsung pada peta dan mempermudah proses analisis selanjutnya melalui sistem informasi geografis. Baik, ayo kita mulai tahap pertama, yaitu dengan menyiapkan dan merapikan legenda SPT agar data tersebut siap digabungkan dengan petanya. Pada contoh kasus KPH Unit 20 Sumatera Utara, wilayah KPH atau Area of Interest berada pada 3 wilayah administrasi kabupaten, yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga SPT juga terdiri dari 3 wilayah administrasi. Dapat kita lihat peta dan legendanya disimpan secara terpisah. Baik, mari kita rapikan dulu legenda SPT untuk Kabupaten Humbang Hasundutan. Dapat kita lihat data SPT terdiri dari nomor SPT, satuan tanah, proporsi, landform, bahan induk, relief, dan luasan. Untuk proporsi tanah, biasanya terdiri dari 2 proporsi, namun yang akan kita ambil untuk analisis adalah proporsi terbanyak, proporsi yang berada pada bagian atas, yang terdiri dari kode D, dominant, atau P, predominant. Informasi pada SPT dapat dilihat di kolom satuan tanah, sehingga yang harus kita lakukan pertama kali adalah memisahkan kolom ini menjadi beberapa kolom, yaitu kolom jenis tanah, kedalaman tanah, drainase tanah, tekstur, pH, kapasitas tukar kation, kejenuhan basa, dan subgrup tanah. Baik, kita akan mulai saja dengan memblok ini dan di unmerge terlebih dahulu. Begitu juga dengan landform, di unmerge, bahan induk juga sama, serta relief juga, sehingga nanti kita akan bisa men-select proporsi yang paling atas. Kita bisa blok mulai dari nomor SPT sampai dengan relief. Begitu juga untuk SPT nomor 2, SPT nomor 3, SPT nomor 5, nomor 6, 7, 8, 11, 12, sampai seterusnya. Namun kita akan pindahkan secara bertahap karena pada beberapa Excel kita tidak bisa men-select terlalu banyak. Jadi kita akan pindahkan ke lembar Excel yang baru dengan cara klik Ctrl C, Ctrl N, dan Ctrl V. Kita bisa lihat datanya sudah berpindah sampai dengan SPT nomor 12. Kemudian kita akan pindahkan selanjutnya. Kita juga harus pindahkan SPT yang terakhir, walaupun tidak ada informasi satuan tanah di sini karena penggunaan lahannya adalah permukiman. Baik, setelah semua dipindahkan, kemudian kita akan pisahkan kolom satuan tanah dengan cara memblok kolom satuan tanah dan kemudian klik data, pilih text to column, klik delimited, kemudian next. Checklist sesuai dengan pemisah di sini. Dalam hal ini adalah koma, jadi kita pilih koma sampai bentuknya berubah dan terpisah menjadi beberapa kolom-kolom. Kemudian kita klik next dan finish.
karena terdapat kolom-kolom lain, sehingga hal yang pertama kita lakukan adalah harus memberikan beberapa jarak sesuai dengan informasi ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 kolom yang baru. Ini akan kita undo, kolom ini kita blok, dan kita pindahkan, kita geser 4, 5, 6, 7. Oke. Blok lagi kolom satuan tanah, text to kolom, pilih delimited, next, koma, dan finish. Kita bisa lihat informasi dalam satuan tanah sudah disajikan dalam bentuk kolom terpisah. Kemudian kita akan tambahkan 1 baris. Kemudian untuk memudahkan, kita akan ganti dengan cara replace. Jadi kita ganti untuk kolom ini drainase, replace with spasi, and then klik replace all, dan klik OK. Close. Jadi drainasenya hilang dan hanya tersisa informasi drainasenya saja. Begitu juga dengan tekstur. Kita klik find and then replace. Di sini ketik tekstur, kemudian replace with spasi, dan klik replace all. Kemudian begitu juga dengan KTK, KB, kita replace KTK, replace dengan spasi, klik replace all, kemudian spasi dan spasi KB, kita akan ganti dengan koma. Oke. Begitu juga dengan informasi grid grup tanah, spasi kurung buka, kita juga ganti dengan koma, klik replace all. Oke. Kurung tutup, kita ganti dengan spasi. Alright, close. Jadi kita bisa lihat datanya sudah dipisahkan oleh koma, sehingga kita bisa pergi ke bagian data dan juga mengganti dengan text to column, pilih delimited, next, pilih koma, dan next, finish. Sehingga kita bisa namai ini SPT, jenis tanah, kedalaman, drainase, tekstur, pH, KTK, atau kapasitas tukar kation, KB, dan grid group. Jangan lupa diberikan underscore. Di sini proporsi, landform, bahan, underscore induk, dan lereng. Kita akan rapikan dengan memblok semua dan double klik. Juga double klik bagian horizontal. Kita blok dengan cara command shift dan panah ke bawah. Kemudian di double klik yang bagian horizontal. Baik. Kita juga bisa sedikit rapikan ini. Tapi opsional. Baik, kita bisa beri bold di sini. Dan juga ini opsional juga. Border. Baik, ini kita dapat lihat bahwa proporsi yang kita pindahkan adalah hanya proporsi D dan P, atau dominan dan predominant, atau proporsi yang berada pada bagian atas di setiap SPT. Kemudian setelah ini kita bisa simpan file Excel-nya. Simpan dengan nama Excel ready, maksudnya adalah data ini siap dijoinkan dengan peta. Kita simpan. Kemudian kita tutup dulu legenda dari AOI yang asli dan jangan disimpan. Kenapa? Karena ini akan mengubah. Tadi kan kita melakukan unmerge untuk beberapa kolom, sehingga ini tidak perlu disimpan karena ini merupakan legenda yang asli. Jadi untuk perubahan-perubahan di sini tidak perlu disimpan. Baik, kita sudah punya data peta dan juga data Excel yang siap dijoinkan ke peta. Kemudian lakukan hal yang sama untuk Kabupaten Tapanuli Tengah serta Tapanuli Utara. Dan setelah itu kita akan lanjut ke tahap berikutnya di dalam penyiapan data SPT ini dengan menggabungkan data Excel dengan data peta dengan cara join di QGIS. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke tahap penggabungan shapefile dengan legenda satuan peta tanah yang tadi sudah kita rapikan melalui metode join attribute di QGIS. Tahap pertama yang perlu kita lakukan yaitu dengan membuka QGIS sehingga tampilannya seperti berikut. Kemudian pilih layer, add layer untuk memanggil data shapefile dari SPT wilayah Lumbang Hasundutan tadi. Kemudian kita klik vector layer. Di sini kita pilih bagian yang ini,
browse, dan pilih direktori penyimpanannya, pilih file dengan ekstensi .shp, kemudian klik open, pilih add, dan setelah itu ini bisa di-close. Sehingga peta untuk wilayah KPH bagian Humbang Hasundutan sudah ditampilkan. Sebelum memulai join, hal yang harus kita cek terlebih dahulu adalah field yang akan dijoinkan. Pastikan field tersebut mempunyai nama dan tipe yang sama dengan di SHP dan di Excel-nya. Kemudian file Excel juga harus kita simpan dalam bentuk ekstensi CSV. Pilih Open Attribute Table. Kita bisa lihat ada beberapa kolom atribut, terdapat SPT di sini, sehingga SPT ini yang akan kita joinkan dengan file Excel-nya. Namun kita perlu cek beberapa tipe data yang ada di tabel atributnya dengan cara klik Organize Column di sini. Tipe data dalam tabel atribut itu terdiri dari string atau teks, kemudian number yang terbagi lagi menjadi integer dan decimal number. Bisa kita lihat di sini tipe data SPT adalah number, karena ini ada 1, 2, 3 di sini. Agar memudahkan, kita buat saja tabel atribut baru, sehingga tipenya bisa diganti menjadi teks, agar sama seperti yang di Excel. Dengan cara aktifkan toggle editing mode, kemudian pilih new field, buat di sini kode _SPT, kemudian tipenya diganti menjadi teks atau string, panjangnya jadi 10, tidak masalah. Kemudian klik OK. Nah, setelah kode SPT ini muncul, kita akan pindahkan informasi yang di SPT ke field yang baru dengan cara klik yang di sebelah kiri ini, kemudian pilih kode SPT, dan yang di sini tanda panah kecil ini pilih SPT. Jadi kita akan memindahkan informasi di SPT ke kode SPT dan klik update all. Nah, sekarang kode SPT sudah berisi informasi yang sama dengan SPT. Kemudian kita akan cek di organize column-nya, tipe kode SPT adalah teks. Klik OK. Kemudian nonaktifkan toggle editing dan kita akan menyimpannya. Klik save. Kemudian kita akan sedikit mengubah nama field di Excel tadi menjadi kode SPT agar mempunyai field dengan nama yang sama dan tipe yang sama. Kemudian kita akan simpan file Excel tersebut menjadi ekstensi .csv. Kita kembali ke Excel ready tadi, double klik. Kemudian di SPT kita ganti menjadi kode _SPT seperti ini. Dan kita akan simpan ini dengan ekstensi .csv atau comma delimited. Klik save. Ketika itu sudah berganti, kita kembali ke QGIS dan pilih layer, add layer, kemudian add delimited text layer. Kita pilih file Excel ready tadi dengan cara browse di pojok kanan atas seperti ini. Kemudian pilih file dengan nama Humbahas Excel Ready.csv. Klik open. Kemudian di sini kita sesuaikan pada file format, pilih custom delimiters. Kita bisa lihat di sini pemisahnya adalah titik koma, sehingga kita unchecklist koma ini dan kita checklist semicolon. Sehingga datanya berubah dari data yang dipisahkan oleh titik koma menjadi kolom-kolom seperti ini. Kemudian kita klik di sini no geometry pada geometry definition. Karena kita tidak mempunyai geometri di sini atau koordinat, kita pilih add dan ini bisa di-close. Nah, pada lembar layer QGIS-nya kita sudah lihat ada Humbahas Excel Ready di sini yang nantinya akan kita joinkan dengan peta Humbahas. Kita bisa klik kanan di Humbahas, pilih properties, pilih join, kemudian klik tanda tambah ini. Di join layernya pilih Humbahas Excel Ready, kemudian join field-nya adalah kode SPT, dan target field-nya juga kode SPT. Kita bisa lihat tipe datanya yang sama adalah string atau teks dengan kode ABC, dan kemudian nama field-nya sama-sama kode SPT. Di sini kita checklist custom field name prefix, kemudian Humbahas Excel Ready-nya ini dihapus saja, dan kita klik OK. Setelah muncul di sini, kita pilih OK. Nah, kita bisa lihat di tabel atribut, informasi SPT yang sudah kita rapikan di Excel tadi sudah berpindah
ke peta dengan kode SPT yang sama, kemudian informasi SPT mulai dari jenis tanah sampai ke lereng. Setelah ini kita perlu simpan dengan cara klik kanan, kemudian ekspor, pilih Save Feature As, pilih lokasi penyimpanan, namai dengan Humbahas Join, karena kita telah melakukan proses join tadi, kemudian disimpan, pilih sistem koordinatnya, yaitu UTM pada zona 47N, dan di sini kita bisa memilih field mana saja yang akan disimpan. Kita unchecklist SPT, shape length, dan shape area, karena kita hanya membutuhkan objek ID, kode SPT, sampai lereng. Kemudian kita klik OK. Sampai datanya muncul, setelah itu kita bisa cek dengan cara klik kanan dan open attribute table. Kita bisa cek datanya, klik toggle editing mode, dan update yang null ini menjadi permukiman. Kemudian disimpan dengan klik toggle editing mode lagi, dan pilih save. Informasi yang lain dibiarkan saja null, karena memang data di Excel-nya juga tidak terdefinisi. Kita sudah mempunyai satu bagian wilayah KPH yang sudah dijoinkan, peta dengan legendanya. Kemudian kita dapat melakukan cara yang sama untuk wilayah KPH pada administrasi lain, yaitu Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Setelah ketiga wilayah administrasi berhasil dijoinkan antara peta dengan legendanya, hal yang selanjutnya kita lakukan, karena wilayah KPH terdapat pada 3 wilayah administrasi yang berbeda, maka kita akan melakukan merge atau menggabungkan ketiga SHP wilayah tersebut. Kita panggil dulu datanya dengan cara add layer dan add vector layer, kemudian pilih lokasi penyimpanan. Kita bisa langsung pilih ketiganya dengan cara klik file dengan ekstensi SHP, kemudian tekan Ctrl, dan setelah ketiganya terselect, maka klik open, dan klik add. Kemudian window ini bisa ditutup. Nah, ketiga SHP tersebut sudah tampil pada layer QGIS. Kemudian hal yang harus kita lakukan adalah menggabungkan ketiga layer ini dengan cara ke Processing Toolbox, kemudian pilih vektor general, di scroll down sampai bertemu merge vector layer yang ini, double klik, pilih input layernya, ketiga shapefile di checklist, atau bisa dengan select all, kemudian klik OK, pilih koordinatnya dengan zona UTM 47N, dan simpan di directory file, simpan dengan nama yang ditentukan, seperti ini, contohnya SPTKPH 20, kemudian di save, dan klik run. Ini bisa di close, kemudian kita lihat yang berwarna coklat itu sudah tergabung ketiga SPT-nya. Kita dapat memastikan melalui open attribute table, dan kita bisa lihat ada semua SPT tergabung di dalam sini, dan juga terlihat informasi layer asal dari layer awal SPT tersebut. Kemudian kita bisa tutup attribute table, karena ini merupakan extend dengan bentuk kotak, sehingga hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dengan memotong SPT yang telah digabungkan ini dengan wilayah KPH atau area of interest-nya. Kita tambahkan AOI dengan cara klik layer, add layer, dan add vector layer seperti biasa, kemudian pilih browse di sini, dan pilih AOI KPH-nya, klik open, pilih add, dan ini bisa di-close lagi. Setelah terlihat, AOI KPH berwarna hijau, sementara data SPT, extend-nya berwarna coklat, kita akan potong data SPT ini dengan AOI KPH. Sehingga yang kita dapatkan hanya data SPT sesuai dengan wilayah KPH-nya. Dengan cara klik vektor, kemudian Geoprocessing Tools, dan pilih clip. Setelah window clip muncul, input layer yang kita pilih adalah extend yang berwarna coklat dengan nama SPTKPH20, kemudian overlay layernya dengan nama KPH20 Sumut yang berwarna hijau. Kita bisa simpan pada directory file yang telah ditetapkan, kemudian beri nama SPT, simpan, dan di run. Oke, ini bisa kita close, dan kita dapat melihat bahwa SPT yang telah kita potong tadi sudah muncul di layer QGIS. Baik. Dan kita dapat lihat atribut table-nya ada 53 poligon di dalam sini yang terdiri dari 3 wilayah administrasi yang berbeda, yaitu Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, serta Tapanuli Utara. Baik,
Maka dari itu, tahap persiapan SPT telah selesai dan SPT ini dapat digunakan untuk analisis selanjutnya, yaitu analisis kemampuan lahan serta analisis kesesuaian lahan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.